Perayaan pentabisan presbiterat dan diakonat Keuskupan Agats dilaksanakan di Gereja Katedral Salib Suci Agats pada hari Selasa 31 Mei 2022 dengan penabis Monsinyur Aloysius Murwito, Uskup Keuskupan Agats, didampingi 3 asisten atau konselebran, yaitu Pastor Julius O.C., Pastor Paroki Katedral Salib Suci Agats, Pastor Gabriel Nga OFM, Provinsial OFM Papua, dan Pastor Paulus Buarlele Projo, Ketua Unio Keuskupan Agats. Pastor Martinus Tarimanik Projo, yang biasa dipanggil Tinus, lahir di Alusi Bukjalim, Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 13 Maret 1988. Anak ketiga dari 4 bersaudara, dari orang tua Yohanes B. Tarimanik almarhum dan Ibu Anunsiata Tarwanik. Pastor Tinus menyelesaikan strata 1 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Jayapura pada tahun 2016. Kemudian melewati jenjang karya antara lain tahun orientasi pastoral di Paroki Basim 2016 sampai 2017, tahun orientasi karya di PSE Keuskupan Agats, juga melayani umat di Paroki Kristus Raja Mbait dari 2017 sampai 2018. Kemudian kembali ke Jayapura untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana di STFT Fajar Timur Jayapura dari 2018 sampai 2020. Pradiakonat di persiapan kuasi Paroki Nanai dari 2020 hingga saat ini. Pastor Tinus memilih moto tabisan, "Kamu harus memberi mereka makan," yang dikutip dari Injil Matius pasal 14 ayat 16. Frater Theodorus Joseph Tepa OFM, atau biasanya dipanggil Frater Theo, lahir di Kokonau 10 Maret 1987. Anak ketiga dari 7 bersaudara, dari ayah Titus Tepa dan ibu Bernarda Takati. Tahun persiapan diakonat dijalani sebagai Bapak Pembina di Asrama Putra De Forest Keuskupan Agats. Moto tabisan Frater Theo, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Lukas 1:46b. Frater Frido Wardus Sariman Projo, yang biasa dipanggil Frater Frido, lahir di Paundoa, Manggarai 24 Mei 1991. Anak pertama dari 3 bersaudara, dari orang tua Bapak Bartolomeus Ngolong dan Ibu Odelia Engu almarhumah. Tahun pradiakonat dijalani di kantor pusat Keuskupan Agats dari 2021 hingga saat ini. Moto tabisan, "Sebab ia yang menjanjikannya setia." Ibrani pasal 10 ayat 23. Calon diakon atas penyerahan kepada Tuhan untuk menjadi diakon melalui tabisan pada sore hari ini bersama dengan calon imam yang sudah lebih dahulu masuk dalam gereja. Mari kita menuju ke gereja untuk mulai dengan perayaan ini. Gereja
kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu satu sama lain, bersatu juga dengan para leluhur kita, bersatu juga dengan segenap orang kudus. Mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita ini, semoga menjadi pantas sebagai imamnya dan sebagai diakon-diakonnya. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Saya hadir. Saudara yang akan ditabiskan menjadi diakon, dipersilakan tampil ke depan. Frater Fridoardo Sariman. Saya hadir. Bapak Uskup yang mulia, Bunda Gereja yang kudus, dan seluruh umat Allah, memohon agar Bapak Uskup menabiskan saudara-saudara kita ini ke dalam tugas pelayanan sebagai diakon. Apakah mereka layak untuk ditabiskan? Kami telah bertanya kepada umat beriman dan orang-orang yang mengenal para calon dengan baik. Berdasarkan kesaksian dan pendapat mereka pula, kami menegaskan bahwa para calon ini layak ditabiskan menjadi diakon. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk ditabiskan menjadi diakon. Kepada Allah. Diakon Martinus Tarimani. Saya hadir. Bapak Uskup yang mulia, Bunda Gereja yang kudus, dan seluruh umat Allah, memohon agar Bapak Uskup menabiskan saudara kita ini ke dalam tugas pelayanan sebagai imam. Apakah ia layak untuk ditabiskan? Kami telah bertanya kepada umat beriman dan orang-orang yang mengenal para calon dengan baik. Berdasarkan kesaksian dan pendapat mereka pula, kami menegaskan bahwa calon ini layak ditabiskan menjadi imam. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara kita ini untuk ditabiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Janganlah kita bermental dan bersikap sebagai raja. Itu tadi dalam surat yang kedua yang kita dengarkan. Kita memang diusung, kita memang dibawa kemana-mana dengan penuh hormat oleh umat kita.
tetapi bukan lalu menjadikan kita ini arogan dan sombong dan mempunyai mental sebagai raja. Buah tabisan bukan menjadikan kita ini semakin tinggi dan semakin hebat. Buah tabisan menjadikan diri kita semakin merendah, semakin menunduk, dan semakin rela melayani. Maukah kalian dengan rendah hati dan penuh cinta kasih melaksanakan tugas diakon sebagai pembantu uskup dan para imam dalam melayani umat Allah? Saya mau. Engkau berjanji untuk menghormati dan menaati uskupmu dan para pemimpinmu? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memenuhi karya baik di dalam dirimu berkenan menyelesaikannya. Frater Eduardus Kariman, apakah engkau berjanji untuk menghormati dan menaati saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini di dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Terlebih dahulu, engkau nyatakan niatmu untuk menerima tugas ini di hadapan seluruh umat. Maukah engkau sebagai imam dan sebagai rekan kerja para uskup dengan setia menggembalakan umat Allah di bawah bimbingan Roh Kudus? Saya mau. Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami dari segala dosa. Saudara Theo, jadilah pelayan yang baik. Saudara Frido, jadilah pelayan yang baik. Percayalah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakan apa yang engkau ajarkan. Engkau adalah bentara sabdanya. Percayalah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakan apa yang engkau ajarkan. Karena Roh Kudus pula engkau menentukan para pelayan Kristus, puteramu dalam kelompok imam, dan menempatkan mereka dalam tingkatan yang berbeda. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus demi persembahan korban kami. Sabdalah
persembahan ini yang dibawa oleh umat Allah yang kudus. Sadarilah yang engkau lakukan, hayatilah yang engkau rayakan, selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Merindukan perjamuan Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Uskup Alo atas dukungan, motivasi yang selalu Bapak Uskup berikan kepada saya mulai dari jenjang pendidikan pertama sampai pada akhirnya beliau mentabiskan saya menjadi imam di Keuskupan Agats ini. Kiranya saudara-saudara yang tertabis hari ini menjadi nabi dan tak henti-hentinya merenungkan, merefleksikan diri, lalu tetap pada Injil Tuhan untuk mewartakan kasih kebaikan dan damai sejahtera bagi umat. Bapak, Mama, adik kakak, seluruh umat, saudara dan saudariku terkasih, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan karena imanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu.